Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para sepuh, para ulama, para kiai, para sahabat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus masjid Jami Riyadhus Shalihin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini alhamdulillah di tengah keletihan kita, kelelahan kita, kelesuan kita, setelah melaksanakan ibadah puasa sehari penuh sambil terus menjalankan aktivitas kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang lain, alhamdulillah itu semua tidak mampu menghalangi langkah kita untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu berjamaah, sekaligus kita sempurnakan dengan sholat sunat tarawih. Semoga amaliyah kita, ubudiyah kita, puasa kita, tarawih kita, dan seluruhnya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara soal sunnah, tentu ada beberapa pengertian. Jika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian fikih, maka faedahnya mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa saja yang kalau kita kerjakan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa, itulah sunnah dalam pengertian fikih. Tetapi ketika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian hadis, tentu faedahnya beda lagi. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Rasul, fiqhul Rasul, qaulul Rasul, dan fi'lul Rasul. Apa saja yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang diakui oleh Rasulullah SAW, itulah sunnah dalam pengertian hadis. Nah, yang dicontohkan oleh Rasul, yang dilakukan oleh Rasul, yang kita kenal dengan sunnah fi'liyah. Contoh, Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, jumlah rakaatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sahabat seperti apa yang Rasul lakukan? Sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, salatnya 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, witirnya 3 rakaat sekali salam. Jadi 11 rakaat hanya dibikin dengan 3 kali salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, rakaatnya tetap tetap 11. Jadi di dalam bulan suci Ramadan jumlah rakaatnya 11, di luar bulan suci Ramadan juga seperti itu istiqomah. Ini yang dicontohkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dengan sunnah fi'liyah. Sunnah dengan keteladanannya, sunnah yang dilakukan langsung oleh Rasul, sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasul, itulah sunnah fi'liyah. Selain sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, sunnah yang berdasarkan sabdanya, baik itu anjuran, teguran maupun larangan. Ketika Nabi ditanya oleh salah sahabat, ya Rasulullah, sholat sunnah di waktu malam itu seperti apa? Rasul menjawab, sholatul laili masna. Sholat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat. Yang dicontohkan sama yang disabdakan beda. Yang dicontohkan 4, tapi yang dianjurkan 2. Kenapa harus berbeda? Rasul tahu bahwa kemampuan umatnya tidak sama. Ada yang bebas berdiri berjam-jam, nggak ada masalah. Tapi ada berdiri 5 menit saja sudah gemeteran. Dengan ada pilihan 4 dan 2, maka umat Nabi bisa pilih mana yang dia mampu untuk melakukan, apakah 4 atau yang 2. Tapi yang pasti untuk saya pribadi, saya tidak sanggup mengikuti sholat sunnah yang dilakukan sama Nabi 4 rakaat. Karena apa? Nabi begitu selesai membaca surat Al-Fatihah, dalam rakaat yang pertama surat yang dibaca surat Al-Baqarah. 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Ada sahabat yang masuk masjid lihat Nabi sedang sholat langsung gabung jadi makmum. Bila Nabi baca surat Al-Baqarah ditungguin kok gak suruh 50 ayat langsung terus. Dia berspekulasi, pasti pada hitungan 100 ayat dia akan ruku. Ternyata 100 ayat nggak ruku juga terus sampai selesai. Nah, sahabat yang jadi makmumnya memprediksi lagi, pasti begitu selesai surat Al-Baqarah dibaca, dia akan ruku. Ternyata begitu Al-Baqarah selesai, nggak ruku juga. Dilanjutkan surat Al-Imran. Al-Imran selesai nggak ruku juga, dilanjutkan surat An-Nisa. Jadi sekali berdiri berapa juz dibaca? 6 juz lebih. Rakaat pertama 6 juz lebih. Nah, orang-orang komplek bajunya yang umurnya sudah 70 tahun ke atas berdiri berjam-jam maka jatuh. Nah, itu yang Rasul lakukan. Dengan pilihan 2, maka ada solusi, ada kesempatan ya untuk bisa melakukan selain yang bisa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah hadirin di dalam hati yang dirahmati Allah. Jadi Rasul ketika melakukan cara seperti itu, tapi ketika bersabda sholatul laili masna, sholat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat. Ini kita mengikuti sabdanya, bukan mengikuti fi'liyahnya. Jadi kita mengikuti sunnah qauliyahnya, sunnah fi'liyahnya kita tidak sanggup. Jadi sunnah qauliyah saja. Selain sunnah qauliyah ada lagi sunnah takririyah. Satu ketika Nabi masuk ke masjid, mau sholat mandi, sambil menunggu iqamah dikumandangkan, Nabi berdiri sejenak. Tiba-tiba ada salah sahabat yang masuk masjid langsung sholat kemudian mandi. Sahabat yang lain ini berbisik, ini orang berani-beraninya melakukan sholat sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan dia melakukannya di depan Nabi. Ini orang minta banget. Begitu selesai, orang itu sholat, yang berbisik itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah sholat qobliyah malam itu juga dianjurkan, disunahkan? Orang Nabi menjawab, insita, kalau kamu suka, kalau kamu mau. Artinya tidak dianjurkan, tidak dilarang. Tapi seorang sahabat yang melakukannya di depan Rasul, pernah Rasul tidak pernah melakukan, Rasul membiarkan dengan pembiaran sama hatinya, Rasul mengakui kebenarannya. Jadi itu tidak salah, itu yang kita kenal dengan sunnah takririyah. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang melakukan sesuatu itu belum sempat dicontohkan oleh Rasul, jangan langsung dibilang ini tidak sunnah, ini bid'ah, ini
lalat pasti ke neraka, jangan begitu. Kalau ternyata kita tidak bisa menikah fi'liyahnya, ada nggak kondisi kita cari? Kalau awalnya tidak ada, kita cari fi'liyahnya ada atau tidak. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah yang 20 rakaat? Yang pasti Rasul tidak melakukan, Rasul juga tidak menganjurkan. Kok terjadi? Itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar. Lalu apa dasarnya khalifah Umar bin Khattab melakukan itu? Jauh sebelum khalifah Rasul terbentuk, jauh sebelum Rasul wafat, Rasul berpesan, memberikan rekomendasi kepada khalifah Rasul. Apa kata Rasul? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhtiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, wajib atas kalian bagi umatku dan sahabatku memegang sunnahku dan sunnah khalifatur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, genggam kuat-kuat dengan tanganmu dan gigit kuat-kuat dengan gerakanmu sunnahku dan sunnah khalifatur rasyidin. Itu artinya meskipun Rasul tidak pernah melakukan, kalau salah satu di antara 4 khalifah Rasul ini melakukan, wajib bagi kita untuk mengikutinya karena mereka sudah diberi rekomendasi oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan pesannya jangan pernah kamu lepas, pegang kuat-kuat dengan genggamanmu dan gigit kuat-kuat dengan gerakanmu. Jangan pernah kalian lepas sunnahku dan sunnah khalifatur rasyidin. Ini kalau kita berbicara soal sunnah banyak. Ada sunnah kaminya karena semangat seseorang. Satu ketika Nabi sedang diskusi dengan para sahabat. Begitu melihat Nabi sedang diskusi, sahabat-sahabat yang lainnya melihat langsung gabung. Yang pulang dari pasar, bahkan yang mau pergi ke pasar berdagang, gabung. Nah, saat itu ada seorang laki-laki sahabat lain yang datang kepada Rasul. Jadi sahabat tersebut dari suku Najran, dia datang dengan pakaian coban sapi, tubuh yang kelihatannya letih, lelah, wajah yang pucat. Nabi memandang bahwa ini orang datang dalam keadaan susah. Rupanya dia dalam keadaan susah datang ke Nabi. Mendengar pernyataan itu dari Rasul, maka orang yang pulang dagang yang barangnya tidak laku semua dijual diserahkan ke dia. Begitu melihat orang yang pertama memberikan barang dagangannya yang belum terjual semua kepada dia, maka sahabat yang berangkat dagang butuh menyerahkan semuanya kepada dia. Jadi orang itu mengasihnya kepada orang tersebut jauh lebih banyak. Setelah itu Rasul mengatakan, kata Rasul, man sanna sanatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orangnya yang memulai kebaikan, menciptakan kebaikan, dan hal seperti itu belum pernah dilakukan oleh Rasul. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang menciptakan kebaikan, lalu kebaikannya itu diikuti oleh orang lain, maka ketika orang lain melakukan perbuatan itu, orang yang mencontohkan mendapatkan pahala yang sama besarnya. Mansanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang melakukan kebaikan lalu kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka setiap kali orang lain mengikuti kebaikannya, dia yang mencontohkan mendapatkan pahala yang sama besarnya. Itu yang kita kenal dengan sunnah kami yang harus semangat sahabat. Jadi ketika kita bicara soal sunnah, banyak sekali. Jangan memandang bahwa sunnah itu hanya yang dicontohkan dan yang dicontohkan. Yang tidak dicontohkan nggak minat lagi. Kita lihat ada sunnah fiqhiyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takfiriyah, ada sunnah kamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tentang sunnah. Dalam sholat tarawih, sholat malam, utamanya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita puasanya insya Allah sudah hari keberapa? Hari malam 23. Malam 23. Jadi puasa kita sudah 22 hari. Aman nggak puasa kita lakukan? 22 hari yang sudah kita lakukan, aman nggak kondisinya kira-kira? Ya, mudah-mudahan nggak usah apalagi batal. Sebab kata Nabi, siapa orang yang batal puasanya 1 hari saja tanpa ada alasan, yang alasan itu bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang dibatalkan tanpa alasan itu
kalau diganti, kalau dibayar dengan puasa sepanjang tahun belum tergantikan dan belum terbayarkan. Man afṭara yauman bi ghairi udhrin syar'iyyin lam yakfi bisabidahi kulli. Siapa orang yang batal puasanya satu hari saja tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang batal satu hari itu kalau diganti, kalau dibayar dengan puasa sepanjang tahun masih belum terbayarkan. Kalau puasanya pun 1 bulan tidak ada yang rusak, tarawihnya tidak pernah absen, kemudian tadarusnya berulang angkatan dalam 1 bulan, itu bukan berarti tuntas urusan kita. Masih belum tentu juga kita bisa mendapatkan Idul Fitri atau sekedar mendapatkan Lebaran. Apa sih bedanya Lebaran dengan Idul Fitri? Kalau Idul Fitri kembali kepada kesucian, Nabi katakan ayo jualatan hukummu, ya, jiwamu seolah-olah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa dosa. Itu orang mendapatkan Idul Fitri. Kalau orang mendapatkan Lebaran, yang puasa, yang tidak puasa, yang taat, yang maksiat, ketika hidup di tanah satu pesawat dapat Lebaran, bahkan tangkapnya dari jauh meskipun dia berdosa. Itu bedanya Idul Fitri dengan Lebaran. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan Idul Fitri dengan catatan semua kewajiban-kewajiban yang lain harus ditunaikan. Salah satu di antaranya zakat fitrah. Puasanya penuh, tarawihnya penuh, tadarusnya atau berulang kali tidak pada zakat fitrah. Nabi bilang, "Saumul abdi mu'allaqun bainas samawati wal ardh hatta yu'addi zakatal fitri." Puasa seseorang pahalanya terkatung-katung antara bumi dan langit, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dimiliki oleh orang yang berpuasa itu sendiri sebelum zakat fitrahnya dituntaskan. Orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan tidak membayar zakat fitrah, kesuciannya belum terpenuhi. Kata Nabi, zakatul fitri itu ini waktu tut'imul masakin. Fungsi zakat fitrah itu dibayarkan untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir miskin. Orang yang berpuasa Ramadan tidak membayar zakat fitrah, maka kesucian jiwanya belum terpenuhi. Hak-haknya fakir miskin juga belum terpenuhi. Kenapa? Hak dan kewajiban berkaitan. Hak seseorang akan terpenuhi manakala orang yang punya kewajiban menunaikan kewajibannya. Ketika orang yang punya kewajiban tidak menunaikan kewajibannya, maka hak orang lain menjadi tersandra, tidak terpenuhi. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadhalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Nabi, tahukah Anda orang-orang yang mendustakan agama? Loh, kok dibilang mendustakan agama, tarawihnya pun kok, puasanya tuntas, ya. Kemudian tadarusnya akan berulang kali masih dibilang berdusta. Iya, karena menghabis anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin melalui zakat fitrah. Karenanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jamaah masjid Riyadhus Shalihin yang punya program pulang kampung diantisipasi betul-betul. Zaman hari sudah mepet, baru rencanakan pulang. Semalaman berkumah, siberin semua sampai lupa sahur. Kalau subuh berangkat deh. Begitu berangkat, kita belum sampai di kampung halaman, Idul Fitri sudah datang. Di mana kita berada? Di tengah jalan tol terjebak macet. Masya Allah. Zakat fitrahnya tidak dibayarkan, Idul Fitrinya yang hanya setahun sekali tidak dilakukan, bahkan puasa hari itu terancam. Lalu apa yang kita dapat? Karena kalau itu terjadi pada siapapun juga, sudah diantisipasi terjebak macet juga dan tidak bisa Idul Fitri di kampung halaman juga. Maka begitu macet di jalan tol, berhenti total, turun dari kendaraan masing-masing. Di situ cari mustahil sebelum subuh hari akhir. Sebelum subuh tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Syawal kita udah turun cari mustahil.
di jalan, syukur-syukur kita bisa masuk ke rest area, di sana banyak orang sudah keluar zakat fitrahnya. Yang penting puasa kita terselamatkan, zakat fitrah kita terbayarkan. Kalau zakat fitrah kita tidak terbayarkan, nanti katakan kesucian diri kita, kesucian jiwa kita belum terpenuhi. Itu artinya tidak mencapai Idul Fitri, hanya sampai pada lebaran saja. Tidak ada bedanya sama orang yang tidak puasa, tidak ada bedanya sama orang yang maksiat. Ya. Kalau zakat fitrahnya tidak dibayarkan, belum lagi zakat malnya juga dan seterusnya. Itulah yang dirahmati Allah. Ya, kita maksimalkan, Allah memberikan kesempatan kepada kita tahun ini berada di bulan suci Ramadan. Beberapa tahun yang lalu jamaahnya penuh sebelum COVID berusaha, hingga dikorban COVID kepada tidak sedikit. Alhamdulillah kita lolos, kita selamat dari sergapan COVID. Ya, bisa menyebut Ramadan kali ini. Ya, tentu semua kita yang hadir malam ini tidak pernah berharap bahwa Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Tentu kita ingin jumpa lagi dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya, tapi itu masih panjang. Kalau begitu pastikan saja Ramadan kali ini sepenuhnya menjadi milik kita. Kita optimalkan, kita maksimalkan, kita sempurnakan amalnya kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita meremeh, merintih, menangis untuk jumpa lagi dengan bulan suci yang akan datang, semuanya kita menopang. Kapan kita akan kembali? Allah yang menentukan. Wa maka dari fi ayyi ardin tamut, kalian tidak pernah tahu di mana kalian akan mati, kapan, dalam kondisi seperti apa kalian akan mati. Mati dalam keadaan taat kepada Allah atau sebaliknya dalam keadaan maksiat. Mati di tanah suci atau mati dalam keadaan tidak beriman. Alhamdulillah. Itulah yang jamaah yang dilakukan Allah. Karena sekali lagi pastikan saja Ramadan kali ini sepenuhnya menjadi milik kita. Kita maksimalkan mengajar kita, kemudian kita terus Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Ramadan kita ketemu dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan demikian mohon didoakan dari maaf yang sebab-sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.